Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nisa Arifatul Husna. Pernahkah kamu melihat bangunan seperti gambar tersebut? Itu adalah gambar stupa. Stupa berasal dari India. Pada masa dahulu, stupa digunakan untuk menyimpan abu jenazah keluarga kaya atau bangsawan dan orang penting lainnya. Pada masa kehidupan Buddha, stupa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazah orang suci, termasuk abu jenazah Buddha sendiri. Ketika agama Buddha menyebar keluar India, stupa juga dijadikan sebagai simbol agama Buddha yang berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Stupa di Indonesia pada zaman kerajaan dijadikan sebagai bentuk sebuah candi, atau sebagai bagian dari candi tersebut. Pada masa sekarang, stupa dijadikan sebagai simbol agama Buddha. Stupa juga menunjukkan tempat atau suatu bangunan milik umat Buddha. Berdasarkan asal-usul stupa, dapat disimpulkan bahwa candi merupakan perbesaran dari stupa. Candi merupakan bangunan bersejarah peninggalan zaman kerajaan Hindu dan Buddha, seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit, dan sebagainya. Candi Buddha ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Fungsi Candi Buddha. Yang pertama adalah tempat penyimpanan relik atau abu jenazah orang suci. Yang kedua, sebagai simbol ajaran agama Buddha. Yang ketiga, tempat sembahyang dan makam raja. Yang keempat, mendewakan raja yang meninggal. Yang kelima, memuja nenek moyang. Pada umumnya, candi yang berada di Jawa Tengah berfungsi sebagai tempat menyimpan relik atau jenazah orang suci dan sebagai simbol ajaran agama Buddha. Sedangkan Candi Buddha di Jawa Timur pada umumnya berfungsi sebagai tempat sembahyang dan makam raja, sebagai tempat mendewakan raja yang meninggal, dan sebagai tempat memuja nenek moyang. Candi Borobudur adalah candi Hindu-Buddha yang berada di Jawa Tengah. Tepatnya berada di Desa Boro, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada tahun 842 masa Mataram kuno atau Slailendra oleh Raja Samaratungga. Candi Borobudur selesai dibangun hingga pada masa pemerintahan Pramudiawardhani atau anak dari Raja Samaratungga, dengan arsitek dari India bernama Gunadarma. Nama Borobudur ditafsirkan nama Dasa Bumi Sambara Budara, yang berarti Bukit 10 Tingkatan Kerohanian. Kemungkinan berubah nama karena disingkat menjadi Sambara Budara, Badara, Budara, dan karena logat Jawa berubah menjadi Borobudur. Tingkatan Candi Borobudur menggambarkan filsafat mazhab atau aliran agama Buddha Mahayana, yaitu 10 tingkatan bodhisattva untuk mencapai kesempurnaan atau Buddha. Pada awalnya, candi tersebut berfungsi sebagai tempat sembahyang. Candi Borobudur berbentuk punden berundang. 6 tingkat berbentuk bujur sangkar persegi 20, 4 tingkat lainnya berbentuk lingkaran. Candi tersebut terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu seperti berikut. 1. Bagian kaki candi melambangkan Kamadhatu, yaitu dunia yang dipenuhi nafsu rendah, dengan 120 panel cerita Kamawibangga. Kedua, 5 lapis persegi 20 yang disebut rupa datu, yaitu dunia berbentuk yang dindingnya satu berelief dan satu tidak berelief. 3 lapis lingkaran bundar serta stupa induk atau tidak berlubang yang disebut arupa datu, yaitu dunia tanpa bentuk.
Candi Borobudur dihiasi dengan 2.672 arca dan 504 patung Buddha, serta terdapat 1.460 keping relief yang bersumber pada kitab Karmawibangga, Lalitawistara, Jataka, Awadana, Gandawiyuha. Relief tersebut berisi tentang hukum karma, riwayat Buddha, cerita Bodhisattva. Namun, cerita Bodhisattva tadi, pelakunya bukan Bodhisattva Siddhartha, serta cerita Sudana yang berkelana mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati. Semua relief pada Candi Borobudur disusun dari kiri ke kanan, agar dilihat dari kiri ke kanan, mengikuti arah jarum jam. Nah, itulah tadi video pembelajaran Candi Borobudur.